Oke teman-teman, welcome to my channel di Ruang Taufik, Wilujeng Sumping. Kemarin kita membahas kenapa santri atau alasan santri harus punya skill, bukan hanya ilmu. Nah sekarang, skill apa yang harus dipelajari oleh santri? Atau skill apa yang harus dikuasai oleh seorang santri di zaman sekarang? Nah, kita akan bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, skill yang harus dipahami, skill yang harus dikuasai oleh santri, termasuk kita, teman-teman juga, adalah public speaking, gitu. Atau kemampuan berbicara. Kenapa penting? Santri itu kalau misalkan sudah di luar pondok atau bahkan di pondok itu sering diminta untuk mengisi kajian, untuk mengajar, untuk memimpin doa, untuk menjadi master of ceremony atau menyampaikan materi. Nah, itu kan untuk menyampaikan itu butuh skill, guys. Betul gak? Makanya kenapa kita diusahakan untuk belajar skill. Ya, salah satunya public speaking. Misalnya contoh kita mengikuti pelatihan menjadi eh, MC yang profesional, pelatihan public speaking yang baik dan benar kayak gitu. Contohnya misalkan cara mulainya ya berani latihan depan teman atau misalkan coba untuk ikut daftar-daftar training-training. Nah, itu kan bisa menjadi ikhtiar untuk kita punya skill public speaking. Pokoknya apapun itu yang mengarah pada komunikasi, teman-teman boleh latihan, boleh belajar. Karena memang skill yang harus dikuasai oleh santri itu diantaranya adalah public speaking. Itu yang pertama. Yang kedua, menulis, writing, gitu. Kenapa menulis? Karena tidak semua dakwah itu harus secara offline. Tidak semua orang suka dengan dakwah di majlisan yang begitu-gitu aja. Tapi teman-teman boleh coba dakwah melalui tulisan, artikel, caption, buku, blog, naskah ceramah. Itu kan butuh skill ya. Ketika ada misalkan contoh di para bupati-bupati itu kan, para pemimpin-pemimpin negeri atau pemerintah itu kan mereka membaca teks ya sebagian orang. Nah, yang membuat teks itu butuh skill, guys. Jadi gak sembarangan. Maka kenapa santri pun harus bisa mempunyai skill diantaranya menulis. Nah, itu yang penting dikuasai. Di antaranya pertama tadi public speaking, yang kedua menulis. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah komunikasi, communication. Kenapa komunikasi penting? Ya selain kita punya kemampuan public speaking atau writing, menulis, kita perlu juga komunikasi, teman-teman. Bagaimana cara kita menjadi komunikasi yang baik? Kita coba mendengarkan orang lain, belajar mendengarkan orang lain, belajar memahami orang lain, belajar menyampaikan pendapat tanpa menyakiti, gitu. Ya kita belajar. Komunikasi itu kan ada komunikasi verbal, non verbal, kemudian komunikasi banyak pokoknya komunikasi. Nah, boleh teman-teman kuasai komunikasi itu dengan tujuan suatu saat bisa diaplikasikan. Banyak masalah yang selesai itu bukan karena orang hebat, tapi masalah itu selesai karena kita komunikasi yang baik. Ada konflik pesantren satu sama lain dan kita menjadi penengah, tawasutnya, pertengahan, menjadi penengah. Nah, dengan kita mempunyai kemampuan komunikasi, kita bisa memecahkan masalah itu tanpa ada perdebatan, tanpa ada percekcokan berlanjut kayak gitu. Nah, itu penting komunikasi. Yang keempat adalah teknologi dan media digital. Di zaman sekarang memang penting banget, guys. Apalagi dakwah-dakwah itu sering disebarkan lewat media sosial, baik platform itu YouTube, Instagram, TikTok, apalagi Facebook, Pacebook ya. Pokoknya banyak lah ya. Nah, santri itu harus punya skill itu. Ya, skill editing lah yang harus dikuasai salah satunya. Hampir seluruh pesantren itu mempunyai tim editingnya masing-masing. Hampir seluruhnya. Ya, tujuannya apa ya? Untuk mengenalkan branding. Itu kan, oh pesantren ini fokusnya kajian bidang ini. Oh pesantren ini mah fokusnya kepada tahfidz misalkan, atau fokusnya kitab kuning, fokusnya alat. Seperti misalkan contoh di Ma'rifah itu ada khusus tahfidz, di Baitul Hikmah Haur Kuning
ilmu nahwu di Miftahul Falah, ilmu tajwid di Riyadul Ulum, ilmu dakwahnya di Awi Pari, ilmu qiraatnya. Kayak gitu. Jadi memang kita semua tahu itu, kebanyakan kalau sekarang itu dari internet, dari media. Nah, santri yang ada di pesantren itu minimal kita punya minimal santri itu mempunyai skill editing atau teknologi media digital kayak gitu. Nah, itu tujuannya, banyak sekali manfaatnya. Yang kelima, santri harus menguasai atau skill yang harus dikuasai oleh santri adalah manajemen waktu atau manajemen. Manajemen itu apa ya? Mengatur. Santri punya jadwal yang padat. Bener, itu asli guys. Dari jam 3 sampai jam 12 malam, jam 3 pagi sampai jam 12 malam itu memang padat sekali aktivitasnya. Ngaji, olahraga, ngabdi, ngerjain tugas, ngajar kalau misalkan udah yang kuliah atau udah disahkan untuk bisa mengajar teman-teman yang lain gitu kan, atau santri-santri yang lain. Itu kan padat tentunya ya. Tambah lagi kajian atau ngajar privat di rumah warga, apalagi ya. Pokoknya banyak banget lah kegiatan-kegiatan. Nah, salah satu skillnya itu santri harus punya skill manajemen, memanage waktu, memanage keuangan. Bukan di waktu saja ya, keuangan juga. Pokoknya banyak sekali. Nah, dengan kita punya skill itu, skill manage itu bisa mempermudah kita menjalankan aktivitas dan terstruktur, rapih, enak juga, tidak membuat kita stres. Karena kita punya ilmunya, yaitu ilmu manajemen waktu. Dari ilmu manage itu kita bisa menjadi lebih enak menjalankan tugasnya, menjalankan aktivitasnya. Maka apa yang terjadi? Sehari-harinya full bahagia, sehari-harinya full enak, tidak stres. Karena semua sudah terstruktur, sudah ada timeline, kayak gitu. Ya walaupun memang kebanyakan orang, sebagian orang ada yang memang pokoknya mah hari ini mah naon we gitu kan, teu kudu nuturkeun waktu atau nuturkeun jadwal gitu kan, aya nu gitu. Tapi kita mah ya coba usahakan kalau misalkan pengen terstruktur ya buatlah timeline waktu, manajemen waktu. Atau misalkan kalau misalkan santri tidak memanage waktu, apa yang terjadi? Contoh misalnya ya, hafalan tertinggal, kemudian tugas menumpuk, kemudian lagi kegiatan berantakan. Gitu kan kalau tidak memanage waktu. Tapi kalau memanage waktu semuanya tersusun. Gitu. Nah, dengan memanage itulah kita bisa belajar memprioritas skill yang bisa digunakan untuk kehidupan kita nyata gitu, kehidupan nyata kita. Dari ke berapa tadi? 5 poin skill yang mesti kita usahakan. Cobalah ya teman-teman, kita sama-sama belajar. Saya pun sama, bagaimana kita menjadikan skill-skill itu ada pada kita dan kita bisa mudah menjalani hidup. Banyak peluang-peluang yang datang dan kita bisa lebih bahagia menjalani kehidupan dengan mudah. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan poin-poin yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan teman-teman juga yang kalau misalkan ada masukan, boleh teman-teman tulis kolom komentar. Insya Allah kedepannya kita akan evaluasi bareng-bareng, atau saya akan evaluasi untuk jauh lebih baik kedepannya. Terima kasih sudah nonton, mohon maaf banyak salah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.